selamat sore teman-teman online Biz Plus. Apa kabar semuanya? Baik, kita akan start live Instagram jam 4:30 pas dan sekarang masih jam 16.25. Jadi sekitar 5 menit lagi kita akan mulai live Instagram kita bersama yang pasti dengan Pak David Budiono sebagai pembicara kita pada sore hari ini. Nah, oke, live kita sore hari ini akan membahas mengenai implementasi ISO 9001-2015. Udah ada yang join nih. Wah, ada Pak David, ada Reza Aura, ada Bil Jafir. Oh, ini Pak Arya ini, Bil Jafir. Halo Pak Arya, apa kabar? Oke, seperti yang saya infokan tadi, kalau misalkan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai implementasi ISO 9001-2015. Apa sih sebenarnya ISO 9001-2015 itu? Karena mungkin ya, dari beberapa teman-teman ini banyak yang tahu atau pernah dengar mengenai ISO 9001-2015. Tapi kita masih bingung, kenapa kok setiap kita lihat kayak di suatu produk atau di suatu perusahaan itu ada tulisan ISO 9001-2015. Apa artinya dan kenapa banyak perusahaan yang menerapkan standar internasional tersebut? Nah, kita akan bahas sedikit sore ini bersama pakarnya langsung, yaitu Bapak David Budiono selaku senior konsultan dan juga CEO bizplus.id. Baik, sambil menunggu yang lain untuk join juga, saya harap sih semoga hari ini nggak ada delay sinyal sehingga kita dapat berbincang-bincang secara lancar seperti yang kemarin-kemarin. Jadi kalau misalkan kita mau bertukar informasi pun kita akan lebih jelas begitu. Wah, ini sudah ada yang join lagi, Juvaldo Hastomo. Halo, selamat sore. Sepertinya banyak ya yang pengen tahu mengenai implementasi ISO 9001-2015. Karena memang kalau saya lihat sih, misal nih kita ke toko bangunan yang kayak mall itu yang gede, itu biasanya di produknya pintu atau misalkan kayak di produk toilet atau apa, itu ada tulisan sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Tapi kita nggak tahu apa sih itu 9001-2015, tujuannya juga untuk apa mereka menuliskan sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Nah, untuk teman-teman online yang sudah gabung sore hari ini, yang baru saja bergabung, akan saya infokan lagi kalau kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ISO 9001-2015 di perusahaan kita, baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan manufaktur, gitu. Selamat sore, Bu Cindy juga sudah join. Oke, sambil kita menunggu Pak David, sebentar saya sebagai pembicara kita sore ini. Semoga teman-teman semua bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Halo. Nah, Pak David sudah join. Halo Pak, selamat sore. Halo. Halo. Ya, sore Novi. Dengar suara apa saya kabar? Jelas ya? Ya, jelas sekali. Ini saya dalam perjalanan ini dari Kudus mau pulang ke Surabaya. Nah, ini kalau gitu. kamu lihat posisi saya ada di mobil ini. Oke, lancar ya Pak Ya, ya semoga tak goyang-goyang ya. Oke, ya Novi, silakan. Oke, Pak David, sebelumnya saya akan buka dulu, mungkin akan saya jelaskan lagi apa sih topik kita live Instagram sore hari ini. Jadi
di sore hari ini kita akan sedikit sharing Pak mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ISO 9001-2015. Karena mungkin banyak teman-teman online yang sudah gabung bersama kita sore hari ini, itu mungkin banyak yang sering lihat di suatu produk atau di perusahaan jasa, itu yang ada tulisannya, perusahaan ini, misalnya perusahaan A sudah sertifikasi ISO 9001-2015, tapi kita masih belum tahu nih Pak, apa sih sebenarnya standar tersebut, begitu. Makanya kita tujuan untuk sore hari ini live Instagram akan membahas atau sharing sedikit mengenai standar tersebut. Oke. Untuk yang pertama Pak, saya pengen tanya, sebenarnya apa sih Pak ISO 9001-2015 itu? Oke. ISO ya, jadi ISO 9001-2015 itu adalah satu sistem standar yang levelnya internasional yang dikeluarkan oleh organisasi yang namanya organisasinya itu adalah International Organization for Standardization. Nah, pusatnya ISO sendiri atau organisasi ini itu ada di Swiss. Nah, kenapa angkanya 9000? Ya, itu urutan serisnya saja. Nah, tetapi ISO 9001 itu membahas tentang sistem manajemen mutu. Jadi, bagaimana caranya mengatur supaya proses kita itu bisa menghasilkan produk yang bermutu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya tadi Novi cerita ada barang produk yang ternyata ada tulisannya sudah tersertifikasi ISO, itu artinya apa? Artinya pabriknya mereka itu menjamin bahwa produk yang mereka jual itu mempunyai standar mutu yang sudah ditetapkan oleh mereka, gitu, atau oleh standar-standar yang lainnya. Nah, kira-kira gitu, Novi, itu awalannya. Oke, berarti secara nggak langsung mutu itu sama dengan kualitas ya, Pak, ya? Ya, mutu sama dengan kualitas, atau kalau mau ngomong lebih kerennya lagi itu, kalau dia jamin produknya itu mempunyai standar mutu yang tertentu, berarti kan tujuannya untuk supaya pelanggan yang membeli produknya itu puas, toh? Berarti boleh dikatakan mutu itu kayak kepuasan pelanggan. Jadi kalau saya punya produk, terus kemudian sudah tersertifikasi ISO 9001, berarti pabriknya ini itu menjamin bahwa kalau kamu beli produknya itu mesti puas gitu loh. Kepuasan pelanggan gitu, Novi. Iya, Pak. Oke, Pak. Berarti lebih konsennya ke kepuasan pelanggannya itu udah pasti terjamin kalau dia sudah menerapkan ISO 9001-2015, begitu ya Pak ya? Benar, betul sekali, ya. Oke, kalau misalkan kita bicara dari kepuasan pelanggan dan juga mutu atau kualitas Pak, berarti siapa saja sih Pak yang seharusnya perusahaan-perusahaan yang menerapkan ISO 9001-2015? Mungkin selain jasa ataupun manufaktur kayak misalkan catering ataupun misalkan kayak servis-servis seperti pijat, apakah itu bisa menerapkan ISO 9001-2015 juga? Ya, ISO 9001-2015 ya. Saya agak sedikit mundur ke belakang bahwa dulu ISO 9001 itu kebanyakan dibuat untuk proses manufaktur dulu awal-awalnya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, standar ini ternyata menarik. Oh, ternyata ini bisa diterapkan di usaha jasa. Jadi kenapa enggak gitu kan? Maka dengan seiring perkembangan waktu, maka ISO baru yang sekarang ini itu sangat tepat sekali untuk bisa dipakai di dalam berbagai jenis usaha. Nah, contohnya ya, misalnya manufaktur udah pasti, karena dia menghasilkan produk. Nah, pokoknya sekarang tinggal dilihat produknya apa. Produknya berupa barang atau produknya berupa jasa. Yang penting menghasilkan produk, gitu kan. Itu maka bisa disertifikasi oleh ISO 91. Kalau menghasilkan produk berupa barang, ya oke, ya berarti sistem manajemennya diatur supaya menghasilkan barangnya itu sesuai harapan pelanggan. Kalau menghasilkan produk berupa jasa, ya berarti caranya dia mendeliver jasa itu yang diatur dan disertifikasi supaya dia dalam mendeliver jasanya itu bisa memuaskan pelanggan jasanya itu, gitu loh.
Jadi Oke. kalau Novi tanya, siapa sih Pak yang bisa menerapkan ISO 9001? Wah, ya semuanya, banyak. Ya. Semua perusahaan, siapapun, pokoknya dia punya pelanggan, baik itu pelanggan bersifat komersial maupun pelanggan yang misalnya yayasan pun gitu ya, mungkin yayasan pun atau public service pun itu pun bisa ber-ISO. Kenapa? Karena dia memberikan produknya. Itu Novi. Oke, berarti nggak cuma manufaktur nih ya Pak, bisa juga berupa perusahaan jasa. Misal nih Pak, sekolahan itu juga bisa ya Pak ya? Bisa. Secara umum sekolah, saya dulu membantu banyak sekolah untuk mendapatkan ISO 9001 juga ya. Beberapa SMK, SMA, SMP gitu. Bisa, karena apa? Karena mereka kan punya pelanggan. Pelanggannya siapa? Ya, siswanya maupun orang tua siswa, itu kan pelanggan. Artinya ada jasa yang diberikan. Berarti bisa sistemnya diatur, memastikan supaya bagaimana mereka di dalam mendeliver, di dalam memberikan jasanya itu, memastikan bahwa harapan pelanggannya dipenuhi, gitu loh. Bisa, Novi. Banyak. Jadi sekolah ya, kalau kamu ngomong sekolah. Saya juga pernah menangani kalau jasa itu ya catering juga pernah, restoran juga ada. Kita punya sebuah restoran Padang di Jakarta itu yang bersertifikat ISO, itu kita juga bantu ya. Lalu perusahaan jasa yang lainnya misalnya ada pijat refleksi, itu pun juga saya pernah bantu untuk mendapatkan ISO, dan manufaktur yang lain-lainnya tentunya ya. Ya, oke Pak. Oke Pak. Lalu karena tadi semua perusahaan itu semua jenisnya pokoknya yang memiliki pelayanan atau pelanggan itu bisa menerapkan ISO 9001, itu waktu yang pas untuk mereka menerapkan ISO 9001 itu seharusnya kapan ya Pak? Oke, seharusnya kapan? Nah, sebenarnya tidak ada kata yang terlambat, jadi kapanpun bisa. Tetapi memang akan ada hal-hal yang the best timing, waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat seharusnya ketika dia mulai membangun perusahaan itu. Artinya begini, wah ini karyawannya misalnya relatifly masih baru-baru. Nah, itu sebenarnya malah tepat di saat di situ dibangunlah sistem ISO 9001 ini. Supaya ketika karyawan itu bekerja, terbiasa bekerja dengan adanya sistem. Tapi juga bukan berarti, wah lah karyawanku ini sudah banyak, sudah terlanjur lama-lama, berarti kan aku tidak tepat menerapkan ISO. Ya tidak juga gitu ya. Artinya kalau misalnya karyawannya udah lama tuh, ya memang sih ada kecenderungan mereka sudah bekerja berdasarkan sistem yang lama. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya, artinya tetap bisa sistem itu, karena sistem ISO ini dengan membangun sistem operasional yang tepat berdasarkan standar, itu membawa supaya orang-orang bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Memang kalau karyawannya relatif baru, perusahaan baru, masih fresh begitu, itu lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi kalau lama, ya adaptasinya lebih lama, butuh waktunya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomong best timingnya, ya seharusnya di awal-awal. Tapi kan tidak semua perusahaan sekarang ini pada posisi di awal gitu. Mungkin sudah di tengah, mungkin sudah cukup besar gitu kan. Tapi tetap waktunya tetap baik. Oke. Itu Novi. Iya Pak. Lalu Pak, kalau misalkan sudah menerapkan nih, biasanya kan sebelum menerapkan dia harus tahu dulu apa itu ISO. Nah, kadang tuh ada pertanyaan gini Pak, saya disuruh sertifikasi ISO ini karena tuntutan dari pelanggan nih Pak, Bu, kayak gitu kan lebih seringnya ya Pak ya. Tapi sebenarnya mengapa sih Pak perusahaan itu sangat perlu untuk menerapkan ISO 9001 2015 meskipun tanpa ada embel-embel saya disuruh sama pelanggan saya Bu untuk sertifikasi pelanggan. ini persyaratan dari pelanggan saya harus sertifikasi ini. Sebenarnya apa sih Pak? Kenapa kok perusahaan itu perlu menerapkan ISO 9001 2015? Oke, pertanyaannya bagus. Karena kalau kita tidak tahu tujuannya buat apa kita terapkan ISO itu ya. Nah, memang secara umum itu banyak ya, bukan secara umum lah, banyak banget gitu perusahaan tuh yang terapin ISO itu karena diminta oleh pelanggannya. Ya tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi sebenarnya tujuan utama dari menerapkan ISO ini kan
ya tadi itu kan kita bahas di awal itu kepuasan pelanggan. Oh berarti selama owner atau pemilik perusahaan ini punya semangat untuk memberikan produk atau jasa atau barangnya itu yang mau sesuai dengan harapan pelanggan, maka di situ ISO sangat tepat untuk dijalankan. Nah, kalau kita menjalankan ISO tanpa adanya persyaratan pelanggan, itu biasanya adalah satu karena harapan dari ownernya sendiri. Karena ownernya ingin, oh aku ingin sistemku ini lebih bagus, lebih tertata. Jadi istilahnya itu setiap orang itu akan mengerti apa yang dia kerjakan tanpa dia harus disuruh sama atasannya gitu loh. Artinya satu orang dengan orang yang lainnya itu sudah ngerti, oh aku tugasku ini, oh kamu tugasmu ini. Kenapa? Karena ada prosedur yang sudah ditetapkan, ada SOP yang sudah ditetapkan. Sehingga sistemnya akan lebih tertata, job description-nya akan lebih jelas, tugas tanggung jawabnya akan lebih jelas. Nah, satu hal yang penting lagi, kalau job description-nya jelas, orang itu kerjanya tertata, maka reject atau defect dari produk itu bisa dianalisa dengan baik loh, karena orang kerjanya tertata berarti kan catatannya lengkap, dia laporan produksinya dikerjakan dengan baik, sehingga ada laporan-laporan yang bisa dianalisa. Kalau ada laporan-laporan yang bisa dianalisa, orang bisa melihat, oh aku kurangku di sini ternyata, oh kurangku di situ, oh berarti ini harus diperbaiki. Nah, sehingga di situ ada proses improvement. Nah, proses ini akan terus-menerus nantinya. Memang tidak bisa semudah membalik tangan blek terus jadi bagus gitu ya, tapi perlu waktu. Tapi ini merupakan satu siklus improvement yang berjalan terus-menerus. Begitu Novina. Jadi kalau selain persyaratan pelanggan, aku terapkan ISO karena apa? Karena aku ingin terjadi peningkatan di dalam operasional perusahaanku supaya semakin bagus. Itu Novi. Oke, berarti selain meningkatkan operasional perusahaan pun kita juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu perusahaan ya Pak ya, kalau misalkan kita menerapkan ISO 9001-2015. Ya tentunya misalnya gini, salah-salah terus gitu kan, sering kali gitu ya, orang kerjanya salah-salah terus gitu. Maka gimana sih caranya supaya nggak salah-salah? Karena kalau salah itu apa sih akibatnya? Oh ya, satu, buang waktu, ya kan, waktunya terbuang. Dua, resources yang lainnya, nggak tahu, mungkin kalau buat produk terus salah kan berarti ada cost di situ. Nah, kan biaya tambah besar. Oleh karena itu, caranya gimana? Ini dikasih tahu aja, oh ini caranya harusnya kalau buat itu caranya begini, ini ditulis caranya. Ya, jatuh harus begini, ditulis, dibuatkan dokumentasi, dibuatkan SOP. Supaya apa? Supaya kamu kerjakan ngikuti SOP ini ya, gitu. Nanti kalau kamu kerjakan sesuai SOP ini, maka kamu hasilnya harusnya baik. Kalau kamu nanti tahu di dalam prosesmu ada yang tidak baik, kamu segera ambil tindakan seperti ini. Nah, dibuat orang supaya bekerja sesuai dengan urut-urutan kerja yang ada. Nah, dengan demikian diharapkan, oh ya mestinya tingkat kesalahannya harusnya tambah turun dong, gitu. Ya. Kalau belum turun, kenapa? Ya berarti dianalisa lagi problemnya di mana. Nah, proses itu akan berjalan terus-menerus, sampai akhirnya ya tadi yang Novi katakan, efisiensi dan efektivitasnya dari perusahaan akan tercapai. Ya suatu ketika akan tercapai. Itu Novi. Oke Pak. Pak, kembali ke topik nih Pak. Untuk pertanyaan terakhir saja Pak. Sesuai sama topik, bagaimana sih Pak mengimplementasikan ISO 9001-2015 agar mendapatkan dampak yang signifikan bagi perusahaan? Misalkan seperti tadi kita bisa mendapatkan hasil yang proses yang efektivitas dan efisiensi itu seperti bagaimana cara menerapkannya agar mendapatkan semua tujuan yang sudah Pak David jelaskan tadi? Ya, tadi itu kita bicara teknisnya, SOP, ini caranya nanti dianalisa akar masalahnya dan sebagainya, teknis gitu ya. Nah, sebenarnya ISO 9001-2015 itu ada satu poin yang namanya poin tentang leadership. Nah, leadership ini sangat penting karena kalau nggak ada leadership maka semuanya ya nggak akan bisa jalan dengan baik. Leadership ini memegang peranan apa? Di dalam ISO itu dikatakan begini, bahwa pemimpin
di setiap tingkatan level yang ada di dalam organisasi itu harus mempunyai leadership untuk mencapai sasaran-sasaran di bagiannya masing-masing. Itu kalimatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, uh, leadership yang bagus dimulai dari mana? Ya dimulai dari pimpinan yang teratas ini, tunjukkan dulu leadershipnya seperti apa. Oleh karena itu, kalau mau mendapatkan dampak yang signifikan, yang paling pertama, ya tujuan awalnya dulu mau ISO itu untuk apa. Jadi owners ini menerapkan ISO-nya tujuannya untuk apa. Kemudian karena dia sudah tahu tujuannya untuk apa, maka dia harus menurunkan semangatnya tadi itu, dia itu ke seluruh timnya. Dengan arti misalnya begini, jangan sampai nanti top manajemennya ini habis nyuruh orang harus menjalankan ISO, menjalankan sesuai peraturan, ternyata top manajemennya sendiri juga suka-sukanya itu melanggar SOP. Nah, ini kan tidak memberikan contoh. Nah, kunci supaya perubahannya signifikan ya top manajemennya yang harus benar-benar kuat, atau leadership-nya yang harus benar-benar kuat. Nah, saya kasih contoh ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu pernah membantu sebuah perusahaan yang memproduksi tas kulit ya, memproduksi tas kulit. Perusahaan ini padat karya, orangnya banyak, dan sudah berjalan sekian tahun, ya sudah punya sistem dan dengan baik gitu kan. Nah, ketika awal pimpinannya itu mengundang saya, dia ngomong begini, saya mau menjalankan ISO ini bukan cuma untuk gaya-gaya saya dapat sertifikat, tapi saya mau mendapatkan perubahan yang baik. Nah, itu yang ngomong top manajemennya sendiri. Pimpinannya sendiri yang ngomong begitu. Nah, setelah itu, di dalam perjalanannya, di dalam perjalanan penerapan ISO-nya itu, top manajemennya turun langsung. Dia dengan telatennya, setiap minggu dia ajak timnya untuk meeting, untuk rapat, membahas pencapaian. Cukup seminggu sekali dia bahas pencapaian. Tapi dari situ anak buahnya melihat bahwa top manajemen itu serius ini. Dia memang ingin adanya perubahan gitu. Itu kira-kira, dan itu berjalan sampai sekarang dan bagus, luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Begitu, Nafi. Iya, Pak. Berarti selain dari poin leadership yang benar-benar mempengaruhi suatu proses untuk penerapan ISO, itu pasti juga ada persyaratan-persyaratan lain ya Pak ya, yang misalkan kalau kita menerapin ISO, kita harus memenuhi persyaratan ini itu kan juga pasti ada ya Pak ya untuk ISO 9001-2015. Ya karena ISO 9001-2015 itu adalah requirement, jadi judulnya itu persyaratan. Jadi di dalamnya nanti ada pasal-pasal yang harus dipenuhi oleh organisasi. Pasal-pasal yang sudah tertera di dalam ISO 9001 itu adalah pasal-pasal yang sudah ditetapkan tadi, yang mana kalau organisasi secara minimum menerapkan persyaratan itu, mestinya akan muncul culture improvement di dalamnya. Ya, jadi kalau secara minimum menerapkan dengan tepat, maka akan muncul culture improvement. Culture improvement-nya akan terbentuk. Nah, itu yang diharapkan ya. Tentunya pasal-pasalnya apa saja ya, ada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 ya. Itu mesti belajar, mesti ikut training dulu gitu. Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Nah, nanti kalau mau ikut training ya, Novi mungkin punya program-program seperti apa untuk supaya para pendengar ini bisa semakin ngerti. Oke, iya, Pak. Nah, kalau berdasarkan tadi yang Pak David sampaikan, kalau misalkan ISO 9001 itu merupakan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan itu juga nggak mungkin kita akan bahas secara ringkas langsung dalam misalkan 15 menit, 30 menit, itu juga nggak mungkin sekali. Dan itu membutuhkan waktu yang seenggaknya minimal itu 1 hari full gitu ya Pak ya. Nah, betul kata Pak David, kalau misalkan mungkin teman-teman semuanya ingin mempelajari mengenai persyaratan-persyaratan ISO 9001-2015. Nah, BIS+ ini memiliki training, atau misalkan kita training yang dilakukan secara online, itu berupa public training yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 dengan topik implementasi ISO 9001-2015.
Wah, Pak David, ini sepertinya sinyal di jalan agak itu ya, Pak ya. Oke, Pak David sudah live. Baik, akan saya lanjutkan lagi, akan saya jelaskan bahwa bisplus.id memiliki training implementasi ISO 9001 2015 secara online yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, ini lagi freshnya kita habis libur lebaran, kita akan adakan training di hari Jumat tanggal 21 Mei. Untuk biaya nggak usah ditanyakan lagi, udah pasti menjangkau sekali. Jadi untuk satu peserta itu kita berikan biaya 600.000 saja untuk training tersebut. Untuk training implementasi ISO pun kita akan dibawakan oleh trainer dan konsultan internal kami yaitu Bapak Martinus Eko yang sudah berpengalaman di bidang ISO 9001, 14001 maupun 45001 begitu. Jadi selain harga yang menjangkau tadi, itu karena kita lagi di bulan puasa juga, sebentar. Oke, karena kita juga lagi berada di bulan puasa, kita juga akan berikan spesial promo, yaitu spesial promo THR. Jadi THR nggak cuma berupa uang, kita berikan potongan juga langsung. Halo Pak, tadi keputus ya Pak ya? Halo Pak David. Oke, akan saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Jadi selain kita tadi udah memberikan jadwal untuk training online ISO 9001 2015 pada hari Jumat tanggal 21 Mei jam 9 sampai jam 4 sore, itu biayanya 600.000 untuk satu peserta. Jadi karena kita sedang berada di bulan puasa, apalagi sebentar lagi kurang dari 1 minggu kita sudah akan Lebaran atau Idul Fitri, kita akan berikan spesial diskon lagi yaitu promo THR khusus untuk semua teman-teman Bisplus, baik yang hadir di live kita hari ini atau sore ini ataupun yang nggak hadir, akan kita berikan spesial potongan THR yaitu 800.000 untuk 2 peserta. Jadi lebih murah banget nih. Kalau satu peserta tadi 600.000, sekarang 800.000 2 peserta. Jadi satu peserta hitungannya cuma 400.000 saja sudah bisa mengikuti public training online implementasi ISO 9001 2015 yang diadakan oleh bisplus.id. Begitu. Oke, untuk teman-teman semua untuk promo THR tadi yang 800.000 yang udah murah banget untuk full day training ya jam 9 sampai jam 4 sore itu promonya nggak setiap hari juga. Kita akan batasi promo berlaku dari tanggal 3 sampai 16 Mei 2021 saja. Jadi kok misalkan nih teman-teman semua yang hadir di sini ingin mendaftar untuk public training online implementasi ISO 9001 2015 bisa langsung DM di Instagramnya bisplus.id untuk melakukan pendaftaran begitu karena memang promo THR ini terbatas dari tanggal 3 sampai 16 Mei 2021. Oke, Pak David sudah bisa mendengarkan secara jelas suara saya? Sudah. Oke. Oke, baik Pak David. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak David untuk kesempatan dan juga waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang santai Pak sore hari ini dan juga sudah bisa menambah informasi lagi untuk teman-teman semua juga Pak gitu. Oke, baik Novi, terima kasih kembali. Oke, baik Pak. Hati-hati di jalan Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk teman-teman semua yang hadir di sini di live kita sore hari ini, terima kasih semuanya. Sampai jumpa juga di live Instagram bisplus.id yang lainnya. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap manfaatkan kesempatan yang ada. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua teman-teman yang sedang menjalankan, dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Terima kasih Novi. Sampai jumpa, sukses semuanya. Sampai jumpa Pak.